Nah, dalam kondisi begitu tiba-tiba spontan ya malam-malam itu saya bernazar gitu ya. Bernazar, ya Allah, kalau Engkau mengeluarkan saya dari masalah ini, kalau Engkau menolong saya memberi solusi, saya berjanji ya Allah, suatu saat saya akan menciptakan lapangan pekerjaan. Tahun pertama itu kita bisa merekrut karyawan 4 orang. 4 orang. 4 orang. 4 orang. Terus saat jaya-jayanya, top-topnya hampir berapa orang karyawannya, Mas? Saat jaya-jayanya hampir 400 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Warabalat bertemu lagi dengan saya Ananta di channel Bisik Bincang Asik. Ya, kali ini kita selalu membahas kisah-kisah orang biasa dengan kisah yang luar biasa. Di depan saya, sahabat sekaligus senior saya sudah berada. Mari kita sambut dengan meriah Mas Hari Cahyono. Salaman dulu, Mas. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Ya. Oke. Mas Hari ini orang unik kalau kata saya. Dia pernah ngerjain apa aja yang mungkin orang nggak kepikiran sama dia dikerjain. Tapi kali ini saya akan membahas lebih banyak sisi entrepreneurship-nya. Ya Mas Hari ya. Siap. Mas Hari ini udah pernah di berbagai perusahaan yang jatuh bangun sampai besar pun saya juga luar biasa, tapi ditinggalin juga ya, begitulah Mas seorang Hari Cahyono. Dan juga banyak kegiatan sosial yang nanti kita akan dengarkan cerita-ceritanya. Oke. Mas Hari kan insinyur mesin, tempatnya penerbangan sama seperti saya ya. Nah, tapi ujung-ujungnya kenapa mainnya di IT terus, Mas? Kira-kira apa yang pernah menceburkan Mas Hari ke dunia IT ini? Ya, sebetulnya ini di luar rencana ya. Di luar rencana ya? Di luar rencana, semuanya berjalan by accident gitu ya. By accident ya? Betul. Jadi ceritanya ketika baru lulus di Teknik Penerbangan ITB, ya saya kerja di dunia penerbangan. Awalnya ya? Awalnya di penerbangan. Jadi saya waktu itu kerja di PT Sempati Air. Wow, legendaris dulu tuh. Legendaris, ya. Kemudian tugas saya pada waktu itu masih sesuai dengan background pendidikan saya. Engineering dong? Di engineering department. Ya. Tugas saya waktu itu mereview service bulletin. Ya, service bulletin itu seperti apa ya? Petunjuk dari pabrik untuk perbaikan. Betul, untuk perbaikan pesawat terbang gitu ya. Nah, saya waktu itu sempat dikirim ke Fokker Services untuk belajar sistem pesawat Fokker 100 pada waktu itu. Yang di Belanda apa yang di Singapura? Yang di Belanda. Yang di Belanda, yang ya? di Belanda, di Schiphol. Gitu ya. ya. Nah, yang mengagetkan saya pada hari terakhir saya mengikuti training tersebut, dan alhamdulillah saya lulus waktu itu. Hari terakhir persis itu saya dapat fax dari Jakarta. Ya. Dari direktur saya mengatakan bahwa setelah selesai ikut training ini, saya dipindah, tidak lagi di engineering department, tapi saya diminta untuk mendirikan bagian baru di organisasi Direktorat Teknik, yaitu bagian sistem informasi. Oh, IT di situ? IT di situ. Warabalat, mau dipotong sebentar ya. Saya kenal Mas Hari itu tahun 92, karena saya kerja praktek di Sempati Air. Dia sudah jadi pegawai, saya masih jadi mahasiswa kerja praktek. Tapi jodoh menemukan kita kembali. Oke Mas, lanjut Mas. Ya, nah itu awalnya begitu. Jadi IT itu, ya? Saya tiba-tiba dipindah ke bagian IT. Saya nggak tahu alasannya apa direktur saya memindahkan saya di situ. Saya nggak punya background IT sama sekali. Ya. Jadi saya waktu itu nggak tahu saya mesti ngapain. Oh gitu? Betul. Dan suruh mimpin lagi? Suruh mimpin. Itu bagian baru memang. Jadi belum ada karyawan tentu saja. Ya akhirnya waktu itu saya tanya ke direktur saya, tugas saya apa gitu ya. Kata beliau, tugas kamu adalah mengimplementasikan sistem IT untuk perawatan pesawat terbang. Oke. Nah, akhirnya berbekal tugas itu, akhirnya yang saya lakukan adalah, ya saya memilih aplikasi apa yang cocok untuk dipakai di Sempati. Jadi yang saya lakukan pada waktu itu, saya menghubungi banyak vendor, ya, tentu semuanya dari luar negeri, ya. Iya, zaman itu mah susah ya. Betul. Yang mereka punya sistem untuk perawatan pesawat terbang. Saya undang perusahaan dari Australia, dari Hong Kong dan sebagainya, mereka untuk presentasi ke saya gitu ya.
Nah, kemudian yang saya lakukan pada waktu itu, saya kemudian melakukan evaluasi, ya. Mas, nanya dikit. Ah, Zaman itu kan belum zaman email. ah, ah. Komunikasi pakai apa, Mas? Masih ingat nggak? Komunikasinya apa ya, Pak? Telepon dan fax. Telepon dan fax kayaknya. Iya. Iya. Kebayang Warabalat kalau tahun 92 gitu, belum ada email, sengsara kita hubungin. 91. 91 malah ya. 91. Oh, 92. Nah, jadi saya mengundang mereka dan mereka mau datang. Datang ya. Mereka datang dari Hong Kong, dari Australia, dari Singapura gitu ya. Kita diskusi gitu ya. Nah, jadi yang saya lakukan pada waktu itu memilih software saja gitu ya, memilih software ya. Nah, dari situ kemudian saya bikin presentasi ya, melaporkan kepada direksi software mana yang paling cocok untuk dipakai Sempati ya. Jadi saya waktu itu karyawan baru setahun kerja gitu ya, kemudian saya tiba-tiba harus presentasi di rapat direksi. Wis. Ya. Ketemu Pak Hasan dong. Ketemu Pak Hasan Sujono ya, tokoh yang legendaris juga ya, di dunia airline. Ada Pak Hasan Sujono sebagai dirut, ada Pak Edi Praitno sebagai direktur teknik, ada direktur keuangan, direktur operasi, semua lengkap gitu ya. Nah, saya presentasi di situ gitu ya. Waktu itu yang saya pikirkan adalah ya saya presentasikan, saya merekomendasikan solusi yang mana yang paling cocok untuk Sempati. Nah, di luar dugaan, di akhir presentasi itu Pak Hasan Sujono nanya ke saya, "Hari, kamu kan insinyur kan?" "Iya, Pak." "Kenapa, Pak?" "Ya kalau insinyur itu ya jangan beli-beli tugasnya. Kamu bikin sendiri bisa nggak?" Gitu. Dulu Pak Insinyur banyak jenisnya ya. Iya. Nah, jadi tiba-tiba Pak Hasan Sujono menantang saya, jangan beli aplikasi, tapi harus bikin sendiri. Nah, itulah yang membuat saya kejeblos di dunia IT. Gitu, ya, begitu. Dan saat itu mungkin network masih terbatas kali ya. Masih terbatas. Bahasa-bahasa database juga terbatas. Gitu ya. Mungkin saat itu Visual Basic juga belum nongol, baru Fox Pro gitu-gitu ya. Nah, untuk teknologi saya terus nggak tahu. Gitu saya ya? malah nggak tahu bahasa IT sekali, saya nggak tahu. Terus apa yang Mas Ari lakuin pertama kali? Yang saya lakukan waktu itu saya bilang ke direktur saya, "Pak, saya bukan orang IT. Saya nggak tahu bagaimana membuat ini." "Ya nggak apa-apa, kamu cari aja. Kau cari partner yang bisa bikin, gitu ya." Akhirnya waktu itu yang saya lakukan adalah saya merekrut tim baru gitu ya. Saya waktu itu merekrut 3 orang kalau nggak salah ya. Nah, tugas saya itu menemani saya bagaimana menjalankan proyek ini. Dan pada waktu itu kesimpulan saya adalah kita nggak mungkin membuat itu internal. Kita pakai tim sendiri. Ya. Yang saya lakukan akhirnya waktu itu adalah kami mencari vendor yang bisa membantu kami mengembangkan solusi ini. Jadi arahan dari dirut bahwa kita harus mengembangkan sendiri, saya terjemahkan tidak mesti oleh tim kami sendiri. Partneran dengan perusahaan lain. Ya, tapi yang jelas pasti bisnis prosesnya ngikutin kita mau ya. Betul. Sampai tahun berapa di Sempati dulu, Mas? Saya di Sempati sampai sampai 96 97, saya lupa sekitar segitu. Sebelum Sempati tutup ya? Belum, waktu itu belum. Belum kan, masih ya? Waktu itu Sempati masih jaya-jayanya itu. Dari Sempati pindah ke mana, Mas? Saya dari Sempati, saya sekolah dulu. Oh, sekolah. Saya sekolah. Ambil MBA itu ya? Ambil MBA. Jadi di mana kalau boleh tahu? Di Belanda. Di Belanda juga. Di TSM Business School, itu di kota Enschede, di Belanda bagian timur, perbatasan dengan Jerman. Begitu. Berarti dekat itu ya, Düsseldorf ya kalau di Jermannya ya, berarti ya, tetangganya ya? Oh, berbatasan. Agak jauh juga ya. Agak jauh dari, tapi ya di daerah-daerah situ NRW ya. Dekat perbatasan dengan NRW. Jadi ambilnya juga manajemen malah. Ambilnya manajemen, strategic manajemen. Pikirnya mau ngambil IT. Jadi udah mulai luntur ilmu penerbangannya di sini nih. Bukan mulai luntur, sudah hilang. Sudah hilang. Pulang dari MBA itu kemana, Mas? Pulang dari MBA pada waktu itu tahun 99 ya, dalam kondisi krisis gitu ya. Nah, itu titik balik yang membuat saya berpikir tentang entrepreneurship. Walaupun pada waktu itu saya belum berani menjadi entrepreneur ya.
karena pada waktu itu saya masih bekerja, ya. Saya mencari mencari perusahaan yang saya bisa bekerja kembali, gitu ya. Tetapi mulai memikirkan entrepreneurship pada waktu itu. Gitu. Jadi pulang bekerja di perusahaan di bidang apa? Di bidang IT. IT. Oh, langsung IT. jadi IT pilihannya. Oh ya, IT. Okay. Karena ya saya waktu berpikir background saya, pengalaman saya 5 tahun terakhir itu IT, ya itu yang bisa saya jual, gitu ya. Okay. Makanya saya pilih perusahaan IT. Jadi mulai titik balik di situ mulai IT terus. Betul, ya? IT terus. Nah, ya, IT terus. Warabalat, saya berjumpa Mas Hari lagi itu waktu GMF tempat saya kerja dulu tahun 2002 gitu ya, mulai implement SAP. Nah, Mas Hari ini salah satu dedengkotnya SAP lah. Benar Mas, saya masuk SAP itu ya? SAP. Ya. Nah, di SAP ngapain ya Mas? Sebelum SAP saya ke Minkom. Ke Minkom dulu ya? Minkom dulu. Perusahaan sama data-data gitu. Betul, perusahaan IT ya, perusahaan ERP. Untuk tetapi tambang ya? Untuk mining, untuk tambang. Gitu ya. Tapi setelah itu SAP bisa juga buat tambang ya? Bisa. Gitu ya? Bisa. Nah, dari Minkom ke SAP pindah gara-gara apa Mas? Nah, jadi tugas saya pada waktu itu, jadi ketika saya bekerja di Minkom ya, itu pada waktu itu SAP itu sangat agresif mulai masuk Indonesia. Oke. Mulai masuk Baru Indonesia. awal-awal tuh ya. Mereka mencoba masuk ke industri mining. Mining. Jadi hampir setiap hari saya tuh ketemu dengan orang-orang SAP. Karena tugas saya sebagai orang Minkom pada waktu itu memproteksi Minkom jangan sampai SAP bisa masuk ke customer saya. Gitu ya. Jadi pada waktu itu ada perusahaan-perusahaan tambang yang cukup perusahaan tambang besar itu mereka sudah pakai Minkom gitu ya. Nah, SAP itu agresif sekali pengen masuk ke perusahaan-perusahaan tersebut gitu ya. Dan alhamdulillah kami bisa memprotek. Gitu. Memprotek software ini orangnya enggak ya? Jadi pada waktu itu di tempat kerja saya itu saya tulis gede-gede gitu ya. Bahwa saya kan sedang berperang sebagai orang Minkom, saya berperang melawan SAP gitu ya. Saya bikin tulisan beat SAP gitu ya. Gitu. Sehingga dari situ SAP itu kesulitan masuk ke customer saya gitu ya. Nah tiba-tiba saya ditawari, Har, kamu mau nggak pindah aja ke SAP? Nah yang nawarin siapa tuh? SAP. SAP-nya, aduh, udah pasti gajinya keren banget tuh. Terus pindah langsung. Nah saya waktu itu kemudian saya lihat tulisan yang saya tulis beat SAP tadi gitu ya. Saya kepikir beat SAP, loh ini kan bisa diartikan be at SAP. Ide bagus tuh. Kalau gitu kita nulis juga nih. Be at apa nih ya? Kalau saya berpikir, wah jangan-jangan ini saatnya saya harus pindah ke SAP gitu ya. Saya sudah tulis kata-kata itu beberapa bulan sebelumnya, beat SAP. Ternyata artinya itu be at SAP. Dan lama kan di SAP Mas ya? Saya di SAP cukup lama. Cukup lama. Jabatan terakhir Mas? Country Manager untuk Global Support. Tuh, Country Manager Global Support luar biasa lah. SAP itu software yang nggak ece-ece ya, software ERP luar biasa lah. Bahkan yang makainya pun harus perusahaan yang luar biasa juga ya, kalau perusahaan biasa nggak kuat dan sebagainya. Nah, di SAP sampai akhirnya kan saya pikir udah hampir menguasai Indonesia lah SAP waktu itu ya, kalau untuk ERP ya. Belum ada lawan lah ya. Kenapa pindah Mas? Dari posisi bagus itu, Country Manager. Apa pengen jadi Presiden Direktur ya? Ya sebenarnya ceritanya itu kembali ke tahun 99. 99 itu kan tadi saya sampaikan ya. 99 itu ketika saya balik dari Belanda ke Indonesia, itu titik balik saya untuk mulai berpikir entrepreneurship. Gitu ya. Kenapa? Karena beberapa bulan begitu saya pulang dari Belanda, itu terus terang saya limbung pada waktu itu. Karena saya nggak kepikir dalam kondisi seperti itu ada perusahaan yang mencari karyawan. Karena pada waktu itu kan kondisi krisis ya. Iya, dolar tuh naik. Betul. Berita tiap hari berita itu ada perusahaan tutup, perusahaan PHK dan sebagainya. Seumur hidup saya kenal kata Krismon ya saat itu Mas. Krismon kita Krismon betul kan? Iya. Diulang-ulang terus. Iya. Nah, jadi waktu itu saya beberapa bulan sempat limbung gitu ya. Karena saya nggak kepikir bahwa saya bisa dapat pekerjaan lagi begitu ya. Nah, kondisi seperti itu pada waktu itu saya kemudian tiba-tiba ya spontan saya itu bernazar gitu ya. Ya Allah, kok berat banget ya hidup saya ya gitu ya. Baru pulang dari Belanda tapi nggak ada kerjaan.
dan nggak kepikir bisa mencari pekerjaan gitu ya. Saya waktu itu terus bingung, saya mesti ngapain gitu ya. Waktu itu anak saya sudah 3 orang, sudah Oke. 3 orang nggak punya pekerjaan gitu ya. Nah dalam kondisi begitu tiba-tiba spontan ya malam-malam itu saya bernazar gitu ya. Bernazar, ya Allah, kalau engkau mengeluarkan saya dari masalah ini, kalau engkau menolong saya memberi solusi, saya berjanji ya Allah, suatu saat saya akan menciptakan lapangan pekerjaan. Karena saya tahu betapa sulitnya orang yang nggak punya pekerjaan. Oke, luar biasa Warabalat. Nazar yang mulia itu penting ternyata sebagai kunci pembuka pintu rezeki. Itu, ya. Oke, terus gimana Mas akhirnya? Nah, akhirnya ketika saya kerja di SAP gitu ya, ya lumayan kan itu ya, gaji lumayan. Saya waktu itu berpikir dengan kondisi saya seperti ini sudah wajib nggak ya bahwa saya harus menciptakan lapangan pekerjaan. Kan saya waktu itu berjanji kalau sudah memungkinkan saya ingin saya harus menciptakan lapangan pekerjaan gitu ya. Nah pada waktu itu akhirnya yang saya lakukan ya saya menyambi ya, saya masih bekerja tetapi saya juga waktu itu membuat perusahaan. Nah, niat saya tuh pengen membayar nazar tadi, membayar nazar bahwa kalau saya bikin perusahaan, mudah-mudahan saya bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Di 2003 ya, atau 2 tahun setelah saya bekerja di SAP itu saya kemudian bikin perusahaan IT ya. Tapi waktu itu saya masih belum berani keluar gitu ya. Alhamdulillah bangkrut. Nih, Warabalat luar biasa. Kenapa saya undang Mas Hari itu bicara gagal tuh hal yang biasa buat dia. Tapi selalu ada keberhasilan di balik kegagalan. Iya kan Mas? Yeah. Ayo terus gimana Mas? Terus. Nah kemudian akhirnya setahun kemudian perusahaan itu tutup gitu ya. Terus saya berpikir lagi, berarti nazar saya belum terbayar ini. Nah, kemudian saya bikin lagi perusahaan ya dengan pendekatan yang berbeda. IT lagi tapi? Waktu itu masih berkaitan dengan IT, berkaitan dengan IT ya. Kemudian saya bikin lagi perusahaan dengan strategi yang lain gitu ya. Ternyata ditunggu-tunggu nggak berkembang gitu ya, nggak berkembang. Jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 5 tahun itu masih belum kelihatan perkembangannya. Jumlah karyawannya ya segitu-segitu aja, nggak sampai 5 orang pada waktu itu. Nah pada waktu itu kemudian saya berpikir gitu ya, ini kalau begini gimana caranya saya membayar nazar gitu ya. Nah momen itu muncul ketika tahun 2008 ya, 2008 itu saya mendapat penghargaan dari SAP ya. Istilah simpelnya itu karyawan teladan lah kira-kira begitu ya. Saya dapat hadiah untuk berlibur di Maldives. Ya, luar biasa. Itu kan liburan yang luar biasa gitu ya. Jadi saya berdua dengan istri diliburkan di Maldives gitu ya. Nah di sana saya berpikir kalau seperti ini, kalau saya terjebak ke zona nyaman begini, saya nggak akan berani lagi berpikir untuk menciptakan lapangan pekerjaan gitu ya. Nah akhirnya pada waktu itu saya bilang ke istri saya, ini nggak bisa diteruskan ini nggak bisa diteruskan. Jadi waktu saya udah sampaikan ke istri saya, tahun depan ya apapun saya harus resign. Saya harus resign. Istri saya kaget, kenapa resign? Ya, terus saya sampaikan, ya kita kan punya utang ya, punya utang. Kenapa harus resign? Ya kita coba 2 kali gagal terus gitu ya gitu ya. Terus nanti gimana kalau gagal segala macam? Terus saya kepikir juga, iya ya kalau gagal gimana ya gitu ya. Tapi waktu itu udahlah ini terserah Gusti Allah nanti ya. Yang penting pokoknya niat saya membayar nazar aja gitu ya. Terserah nanti mau gagal mau berhasil ya gimana nanti gitu. Tapi yang penting saya ingin menunjukkan kepada Tuhan bahwa saya sungguh-sungguh, saya nggak cuma lip service membayar nazar, tapi saya sungguh-sungguh all out dengan segala risikonya, saya akan membayar nazar saya. Nah akhirnya itu saya realisasikan setahun kemudian, ya setahun kemudian akhirnya saya resign dan kemudian mendirikan perusahaan. Gitu. Abior. Oke. Nah Abior itu kan waktu berdiri berapa karyawan Mas? Ingat nggak? Waktu berdiri ya nggak ada karyawan. Ya, setahun pertama lah. Oh, setahun pertama lumayan ya pada waktu itu.
Ini implementer SAP kan ya? Implementer SAP, ya. Tahun pertama itu kita bisa merekrut karyawan 4 orang. 4 orang. 4 orang. 4 orang. Terus saat jaya-jayanya, top-topnya hampir berapa orang karyawannya, Mas? Saat jaya-jayanya hampir 400 orang. Luar biasa. Dari 4 sampai jadi 400. Saya 15 orang aja masih terengah-engah. Nah, Habir kan sudah top banget tuh. Iya, iya. Masih ingat nggak, Mas? Omset tertingginya berapa sih? Eh, Tahun itulah. hampir 400 miliar. Hampir 400 miliar. Luar biasa. Kalau dibeli tahu nggak bisa goreng dadakan. Udah pasti ada yang dingin tuh. Tuh. Nah, kenapa setelah sampai Iya, iya. sebesar itu Habir dilepas? Iya, iya. Saya dengar Habir udah dijual kan sekarang ya? Sudah. Iya. Kenapa, Mas? Kalau boleh, kalau nggak rahasia-rahasia banget, Iya, cerita iya, pasti kan iya. pasti ada alasan dong. Iya, Jangan-jangan nazar lagi yang lain kan? Enggak. Nah, jadi banyak orang yang nggak tahu bisnis itu kan selalu berpikir ya bahwa perusahaan besar itu Untungnya besar. itu untungnya besar, Hmm. nikmat gitu ya. Ternyata enggak loh. Tuh, Ternyata Warah Balat, dengerin. ternyata enggak. Nah, jadi ya persepsi bahwa perusahaan besar pemiliknya pasti bahagia, happy, nggak ada masalah itu enggak. Enggak juga ya? Enggak. Malah tidur kurang ya? Tidak kurang. Oh. Ya. Perusahaan besar itu yang happy karyawannya. Kalau dibikin happy sama bosnya sih, nah. Ada juga yang enggak. Oke ya. Oke, terus. Jadi, Karena perusahaan besar itu masalahnya juga besar. dan tanggung jawabnya ya. Tanggung jawabnya besar. Nah, kira-kira ide akhirnya Habir harus dilepas mulai Iya. gimana, Mas? Mungkin buat pelajaran Iya, teman-teman ya. Ya, sebetulnya hampir berusia 5 tahun, itu banyak perusahaan yang mendatangi kami ingin membeli. Oh gitu ya. Ingin beli. Jadi mereka ingin masuk ke pasar Indonesia, gitu ya, dan mereka berpikir daripada membuat baru, kenapa tidak mengakuisisi perusahaan yang Bagus lah. sudah punya track record, gitu. Nah, itu sejak tahun kelima, ya. Ada perusahaan dari UK, dari Singapura, dari Malaysia, dari Jepang, gitu ya. Mereka selalu approach kami, ya. Ada yang langsung, ya. Ada juga yang lewat consultant. Nah, pada waktu itu kami selalu dengan gagah berani bilang enggak, gitu ya. Enggak, karena Habir ini kan baby ya, baby saya, baby kami, sayanglah kalau dilepas, gitu ya. Saya dengar Habir bahkan sempat menjadi the largest implementer SAP ya, Pak? Saya nggak tahu persis the largest atau salah Tapi satu top- the largest, top ya, Ya, top topnya. ya, top. Bayangin Ya. tuh, implementer SAP itu nggak main-main. Ya dengan 400 karyawan, saya kira nggak banyak perusahaan yang Bisa gitu perusahaan ya. SAP partner yang sebesar itu. Nah, Iya, Mas, ngedidik orang ngerti SAP sebanyak 400 aja kita setengah mati itu yakin ya. Gimana? Terus Iya. akhirnya Jadi tahun kelima itu kita selalu dengan gagah berani enggak, ya, gagah berani enggak, ya. Tapi dalam perjalanannya ternyata masalah semakin banyak, gitu ya. Nah, khususnya masalah cash flow sebetulnya. cash flow ya. Cash flow, ya. Karena perusahaan kami itu kan service company, ya. Service company itu kan kita jualan man hours, man days, gitu ya. Kemudian di situ kita mengerjakan project. Iya. Ya kita tahu project IT itu kan nggak ada barangnya. Iya. Susah untuk menilai apakah project itu berjalan dengan baik atau enggak. Semuanya nggak kelihatan. Dan sangat bergantung dengan kemampuan kliennya juga kan, Mas ya? Betul. Bisa molor kalau kliennya juga nggak cukup Betul. cerdas lah istilahnya. Betul. Nah, yang terjadi adalah semakin sering project-project itu delay. Ya, pembayarannya terlambat. Lambat. Ya, betul. Karena kalau di service company itu kan kita bisa menagihkan ke customer. Kalau customer merasa oke, silahkan ditagih. UAT-nya udah tanda tangan ya. Betul. User acceptance-nya. User acceptance test. Tidak hanya user acceptance test, karena itu di setiap tahapan kan harus selalu ada approval dari customer. Nah, untuk dapatnya approval itu setengah mati. Di situ ya. Betul. Padahal proyek kami itu besar-besar. Proyek besar-besar Jadi itu proyek besar ternyata butuh capital besar juga ya. betul. Terutama untuk bayar ekspor-ekspornya ya. Bayar karyawan gitu ya. Kan kita nggak mungkin pembayaran dari customer terlambat, kita bilang customer, sorry ya, bulan ini nggak bayaran dulu ya, masih nunggu pembayaran dari customer. Kan nggak mungkin begitu. Benar. Gitu. Jadi hampir setiap bulan itu kita Pusingnya kayak gitu ya. kayak begitu. Cash flow ya. Betul. Cari talangan untuk membayar karyawan. Nggak solusinya ke bank aja, Mas. Kenapa mesti dijual? Sudah maksimal. Udah juga. Sudah maksimal. Wah. Semua aset pribadi para ownernya itu Udah sekolah. semua sudah sekolah, sudah mentok semua.
Luar biasa tuh. Selama Makanya Warabalat sebagai karyawan kita nggak boleh suuzon ke bos-bos. Kadang-kadang bos-bos lebih pusing loh kayak gini ternyata, ya kan? Oke, akhirnya pada suatu titik harus dilepas ya. Satu titik harus dilepas. Jadi waktu yang men-trigger adalah karena kita kalah cash flow, ya, itu kita butuh dana besar sekali, ya, supaya perusahaan ini tetap bisa jalan. Sehat lah ya. Betul. Karyawannya nggak lari juga ya kan. Betul, betul. Nah, kita butuh dana besar sekali pada waktu itu. Akhirnya waktu itu saya berpikir, saya dengan founder yang berpikir, ini kayaknya sudah bukan level kita lagi, perusahaan sebesar ini. Gitu ya. Kita kan independen ya, kita bukan bagian dari grup besar pada waktu itu. Jadi kalau ada apa-apa tuh ya kita sebagai individu inilah yang harus tanggung jawab gitu ya. Warabalat sebagai informasi aja nih, pesaing-pesaing Abor saat itu banyak adalah anak-anak perusahaan besar ya. Betul. Anaknya Astra, anaknya Sinarmas, anaknya Telkom. Ya, jadi betul. sebenarnya Abior ini petualang pendekar persorangan ini gitu ya. Iya. Oke Mas, terus akhirnya langkahnya ditawarkan kemana atau ada yang datang pas? Nah pada waktu itu akhirnya teman-teman owner setuju, oke deh, yang waktu itu sering mendekati kita, coba kita kontak lagi saja gitu. Barangkali mereka masih tertarik ya. Pada waktu itu saya pikir, wah, berdek-dekan kalau mereka ternyata nggak tertarik gimana ya? Terus akhirnya? Kemudian kita hubungi lagi. Ternyata alhamdulillah mereka masih pada tertarik. Masih tertarik. Berarti bisa dipilih dong dari yang mana yang betul. Akhirnya kita pilih kira-kira yang cocok dengan culture kita yang mana gitu ya. Nah, akhirnya kita coba exercise, kemudian ada satu yang tertarik, kemudian mereka oke, kalau gitu kita lakukan due diligence. Due diligence. Itu berapa tahun proses penjual itu? Sampai setahun lebih? 2 tahun. 2 tahun dalam penjualnya tuh? Iya. Berarti 2 tahun pusingnya top ya? Iya. Kan masalah yang ini belum selesai. Iya. Oke. Iya. Nah, terus Mas, akhirnya setelah dilepas, punya plan nggak? Apa bernazar lagi? Kalau saya terlepas dari masalah ini, saya akan yang gimana? Menarik nih, Warabalat. Iya. Nggak ada sih. Nggak ada, kali ini nggak ada? Nggak ada. Waktu itu saya berpikir, ya sudah cukup gitu ya. Karena toh waktu itu kan saya berpikir mendirikan perusahaan itu kan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Ya. Itu udah jadi. Menurut saya sih 400 itu harusnya sih nazar saya udah terbayar lah ya. Terus yang pada waktu itu saya berpikir udah saatnya saya pensiun. Ya. Pensiun muda dong? Pensiun nggak muda juga. Ya muda lah. Saya mulai aja masih udah cukup berumur. Gitu. Tapi waktu itu saya berpikir kenapa begitu? Karena saya tuh banyak kegiatan sosial juga, gitu ya. Jadi selain berbisnis, saya paralel itu saya juga banyak kegiatan sosial, gitu ya. Nah waktu saya berpikir udah saatnya lah saya aktif fokus kegiatan sosial saja. Jadi socialpreneur nih ya. Nggak tahu istilahnya apa, tapi waktu itu udah cukup lah. Pertanyaan saya gini Mas, boleh jawab boleh nggak nih? Begitu menjual Abior ini, sebenarnya masalah Mas Ari selesai nggak sih? Apa ada masalah lain lagi ternyata? Dia pelajaran tuh orang kadang-kadang merasa dengan begini selesai nih, tapi biasanya kadang-kadang ada juga rembetannya kan. Nggak apa-apa kalau emang rahasia nggak, tapi kalau boleh berbagi pengalaman. Justru endingnya itu nggak bagus. Nggak bagus malah ya. Cuman mungkin saya nggak bisa bicara secara detail ya gitu ya. Intinya adalah waktu itu saya berpikir wah dengan saya menjual Abior masalah selesai. Nah itu maksud saya gitu. Ya. Ternyata enggak. Enggak ya? Enggak. Ada hal-hal yang lain yang harus dipikirkan juga ternyata. Hal-hal yang lain yang muncul begitu. Yang muncul tiba-tiba di luar dugaan gitu ya. Nah, tetapi kalau saya melihat sih ini bukan masalah bisnis ya. Nah, tapi ini lebih masalah spiritual. Berat dong masalah spiritual. Jadi intinya adalah begitu saya lepas Abior, hanya beberapa minggu ternyata masalah itu justru datang bertubi-tubi. Oh gitu ya? Datang bertubi-tubi. Artinya bisa selesai itu berapa lama nyelesain masalah-masalah itu? Wah, tahunan ya Mas? Tahunan. 3 tahun lebih. Berarti that's not easy ya kalau ngelepas. Iya. Apa karena size Abior terlalu besar ya? Proyeknya terlalu banyak, jadi kemungkinan muncul problem di masa depan lu bisa jadi. Ini agak bergeser sedikit nggak apa-apa ini? Nggak apa-apa. Nggak apa ya. Nah, jadi tadinya kan waktu saya berpikir ini masalah bisnis. Masalah keuangan aja tadi kan kalau cerita kita ngobrol ya. Nah, tadi kan ini masalah bisnis ya. Makanya ketika ada masalah itu kemudian saya minta tim saya untuk melakukan review ya. Kenapa sih masalah ini terjadi gitu ya. Kita bikin analisa. Oh, ini masalah terjadi karena ini. Semuanya aspek bisnis lah gitu ya.
Nah, ternyata itu ada dua masalah besar pada waktu itu. Nah, ketika masalah yang pertama itu selesai, gitu ya, kita baru realize bahwa analisa kita tuh nggak relevan semua, Oh gitu. nggak relevan semua. Heeh. Ini apa? Karena orang dalam yang menilai pure atau Ya, kalau kayak gitu sebaiknya kita ada orang luar juga melihat masalah kita gimana, Mas? jadi begini, saya nggak tahu nanti mesti mana yang bisa di ini. Tenang, kalau nanti ada yang rahasia kita bikin bip. Ya intinya cuma pelajarannya aja biar kita share kan. Iya, iya. Jadi intinya tiba-tiba saya waktu itu dilaporkan ke polisi. Oh gitu. Iya, Perdata. pidana, Pidana malah. pidana. Berarti penjualan perusahaan kan perdata harusnya, Mas. Bukan, nggak ada, bukan. Oh, nggak ada, lain lagi? Ini lain lagi. Nah, Cuman ada berhubungan setelah nggak di Abior ini. masih diambil pada waktu. Masih diambil. Masih diambil. Nah, jadi pada waktu saya dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penipuan, kemudian penggelapan dan pencucian uang. Waduh, Nah, waktu itu saya nggak ngerti kenapa bisa dilaporkan? bisa dilaporkan begini, gitu ya. Kemudian kami waktu itu hire lawyer, gitu ya, hire lawyer. Kemudian ini kenapa bisa begini? Nah, terus lawyernya bilang, Bapak tenang aja, Bapak nggak ada salah, salahnya di mana, gitu ya. Jadi pada waktu itu ada proyek besar, ya, proyek besar sekali, ya. Kemudian pada waktu itu saya pribadi sudah menolak untuk ikut tender di proyek itu. Ini private ya, bukan BUMN. Saya sudah menolak. Saya sampaikan bahwa kami tidak sanggup mengerjakan proyek itu, jadi kami menolak. Kami tidak bisa ikut. Saya bikin surat resmi bahwa kami nggak bisa ikut. Ternyata Abior harus ikut. Kalau enggak, mau nggak mau, akhirnya kita ikut kan. Nah, kita bilang kita nggak punya kemampuan di situ. Tenang aja, kita yang ngatur. Akhirnya kita digandengkan dengan perusahaan Jerman. Udah kamu ikut tender, nanti ekspornya dari mereka. Ekspornya dari mereka. Diketahui oleh customer. Dan semuanya itu tertulis di kontrak. Tertulis di kontrak. Akhirnya kita menang tender itu, ya, nilainya gede banget, ya. Kita menang tender itu, kemudian proyek berjalan. Proyek berjalan baru 6 bulan, kita dapat somasi. Langsung? Dari customer tuh? Dari customer. Okay. Kita dapat somasi. Karena one prestasi atau Karena one prestasi. Okay. Nah, jadi waktu itu jadwal 6 bulan itu blueprint-nya harus selesai. Ini nggak selesai? Blueprint itu ada 2 bagian. Bagian yang dikerjakan oleh Abior itu sedikit sekali. Dan 20%, Jerman itu? Nah, yang 80% itu dari Jerman. Nah, porsi yang 80% ini yang bermasalah. Tapi customer nggak mau tahu. Taunya Abior kan? Nggak mau tahu. Nah, karena yang di depan Abior. Yang ikut tender Abior kan? Betul. Yang akhirnya dikasih somasi bahwa kita harus segera menyelesaikan masalah itu. Akhirnya kita cari ke sana, kita push partner kita ini nggak selesai. Ada aja masalah gitu. Nah, sampai satu ketika customer itu marah, bukan hanya kirim somasi, kita dilaporkan ke polisi dengan tuduhan tadi penipuan, penggelapan dan pencucian uang. Gitu ya. Karena nilai besar sekali situ ya? Nilai besar sekali, ya. Nah, waktu itu saya limbung terus terang. Ini sebelum Abior dijual? Apa setelah? Baru selesai, baru deal. Beberapa minggu kemudian lah. Berarti yang beli juga nggak mau tahu kan ya? Yang beli marah tentu saja. Kok tiba-tiba ada kasus begini, gitu ya. Nah, akhirnya kita didampingi lawyer ngelawan. Kita ngelawan. Tapi nggak selesai. Kita ganti lawyer yang lebih hebat lagi, nggak selesai juga. Gitu. Duit lumayan habis juga dong ya? Habis-habisan. Kemudian lawyer ketiga itu bilang begini ke saya, Pak Hari mau menegakkan kebenaran atau yang penting aman? Maksudnya gimana, Pak? Ya, ini sudah menjadi isu personal, Pak Hari. Ya.
mereka tersinggung. Hmm. Hari Cahyono itu siapa sih? Gitu. Kok berani-beraninya ngelawan gitu. Customer kan customer besar sekali. Jadi gimana Pak? Ya terserah Pak Hari. Kalau Pak Hari mau lanjut ya kita fight. Gitu. Tapi kalau yang penting aman gitu ya kita cari solusinya. Gitu. Waktu itu kan sudah ada 2 lawyer hebat juga nggak bisa nyelesain gitu ya. Akhirnya pada waktu itu udahlah Pak, gimana baiknya lah gitu ya. Karena pada waktu itu ancamannya ini sudah menjadi isu personal. Yang penting Hari Cahyono masuk penjara. Oh gitu ya. Terus akhirnya di arrange, akhirnya Damai. damai. Selesai udah nih sekarang. Itu berapa tahun yang lalu, Mas? Itu 2017 sampai 2018. Baru sebelum COVID ya? Sebelum COVID. Nah, itu selesai Abior, Mas Hari kemana? Nah, kemudian begitu selesai, tadi kan Sorry, 2017 itu lagi sibuk-sibuknya ultramaraton kan? justru itu. Dia sebenarnya mukanya lagi kusut sebenarnya. Iya. Tapi waktu itu saya lihat gembira aja. Wah, hebat Bang nutupinnya luar biasa. Oke, Mas Hari ini pencetus ultramaratonnya ITB yang lari dari Jakarta ke Bandung. Mungkin udah ke 6 kali kali sekarang. Iya. Ya? Saya ikut 2017. Ya, saya ikut 5 kali kalau nggak salah. Karena sempat COVID berhenti kan ya. Dan saya paling bangga kalau ikut perlombaan itu tuh. Karena kalau di malam-malam, saya selalu rutenya malam. Kalau orang nanya lari kemana, Mas? Saya jawab ke Bandung. Padahal estafet 12 orang. Tapi orang langsung berdiri tepuk tangan. Wah, Bapak hebat ya. Saya nggak bohong, teman larinya ke Bandung kan. Tapi saya nggak sampai Bandung, satu etapa. 12 kilo lah. Nah, Iya. terus setelah itu Mas Hari bikin apa jadinya? Oke, nah waktu itu selesai kan. Hmm. Tapi kan ya pembeli kan nggak happy dengan dengan kejadian Iya. begini. Baru masuk tiba-tiba ada masalah bertubi-tubi gitu ya. Tapi boleh cerita nggak? Itu selesai nggak? Masalah itu selesai. Tetapi kan menyisakan masalah berikutnya kayak karena kan pembeli kan jadi nggak happy. Iya. Nah, kok namanya jadi jelek segala macam gitu ya. Tapi itu proyek selesai nggak sih Mas akhirnya? Apanya? Proyek itu selesai nggak akhirnya? Selesai. Selesai. Oleh pemilik baru dong yang nyelesain harusnya. Enggak. Oh, sama Abior juga selesai. Oleh partner kami yang Di Jerman itu di selesai. Jerman tadi. Oke. Nah, itu yang membuat saya Blessingnya di situ. sebenarnya ini bukan masalah bisnis, bukan masalah teknis. Miskom. Nggak tahu saya. Tapi yang membuat masalah itu partner kami. Begitu isu kita dengan customer tadi kita selesaikan dengan cara perdamaian tadi, kita harus mengembalikan uang muka, kemudian apa yang sudah dilakukan menjadi milik customer segala macam itu selesai kan? Nah, Itu tanda kutip jadi proyek rugi dong. rugi besar. Rugi. Tapi proyek itu akhirnya dilanjutkan oleh customer, nggak melibatkan Abior lagi, tapi langsung Ke Jerman itu. partner perusahaan Jerman. Dan selesai udah ya. Selesai. Ya, everybody happy akhirnya. Everybody happy. Terus masalah berikutnya sama pembelinya nih Mas, gimana bikin pembelinya happy ya? Pembeli perusahaan Abior. Nah, akhirnya perusahaan ini kan ya ada sisa-sisa masalah ya, ada sisa-sisa masalah. Kemudian nggak lama setelah itu, Oh iya, sama iya, loh kok gitu? tetap di Nah, itu yang membuat pembeli baru jadi Nggak happy. nggak happy, rugi besar kan. Mereka invest besar untuk melanjutkan bisnis, tetapi Malah nggak bisa berbisnis. lisensi untuk menjalankan bisnis itu dicabut. Gitu ya. Nah, itu masalah ini yang lebih complicated lagi. Berapa tahun nyelesain itu? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Dia sebenarnya habis jual perusahaan tuh masih pusing Mas ya. Iya. Wah, ini pelajaran baru barat. Jangan berharap dengan satu sisi aja kita selesai sebelum kita cek menyeluruh berarti ya. Iya. Dari pelajaran itu apa Mas? Tapi nggak kapok saya lihat jadi entrepreneur sekarang udah pakai kaos Amanin nih. Ini perusahaan baru saya tahu nih ya kan? Gimana? Iya. Apa Amanin bermimpi seperti Abior lagi atau jalurnya beda nih? Iya. Atau sebelum Amanin ada lagi cerita Nggak dong? ada. Jadi Amanin perusahaan IT lagi ya? Iya. Tentang AI ya kalau sama saya? AI. Nah boleh dong cerita Iya. dong. Gimana ide Amanin? Iya. Gimana merasa? Gimana langkah-langkah yang diambil supaya nggak ngulang Abior case? Iya. Coba gimana Mas? Nah, makanya tadi saya jelaskan kan ini kan tadinya saya berpikir ini masalah bisnis gitu ya. Iya, ternyata Masalah teknis gitu ya. Tapi ternyata kalau saya flashback ini bukan masalah teknis berbisnis dan sebagainya. Ini masalah spiritual. Masalah spiritual. Kenapa spiritual? Ya. Karena ketika masalah yang kedua untuk melanjutkan masalah yang kedua tadi, itu kan masalah yang di luar kapasitas saya.
kapasitas saya. Nah, saya waktu itu bingung bagaimana saya menyelesaikan masalah ini. Ya. Nah, dengan berbagai cara, akhirnya saya itu ditemukan dengan seorang guru spiritual. Guru spiritual. Nah, guru spiritual itulah yang mendampingi saya menyelesaikan masalah yang kedua tadi. Jadi penyelesaiannya pure spiritual ya? Spiritual. Oh, boleh nggak dikasih clue-nya? Spiritual dalam bidang apa aja? Ya, gini. Pada waktu itu, untuk mengatasi kasus yang kedua, itu pada waktu itu saya kan nanya ke guru saya, ini secara rasional nggak mungkin kita bisa menang. Kenapa? Karena kita lawan dalam quote unquote ya, bukan lawan dalam ini. Artinya ya, yang kita hadapi itu kan perusahaan raksasa, gitu ya. Gimana kita bisa menang kalau kita dituntut di arbitrase internasional? Oh, sampai ke sana? Arbitrase. Hukum Singapura? Iya. Bisa ya antar perusahaan Indonesia pakai hukum internasional, bisa tuh Mas? Bisa. Oh, karena melibatkan orang Jerman tadi ya? Karena pada waktu deal-nya kan memang di kontrak itu kalau ada apa-apa diserahkan di arbitrase. Gitu ya. Untuk menghadapi kasus arbitrase itu biayanya tinggi sekali. Oh iyalah. Kita nggak sanggup. Kita nggak sanggup. Bayar kasusnya aja nggak sanggup. Bayar orang yang mendefend kita nggak sanggup. Gimana mau menang? Akhirnya waktu saya konsultasi dengan guru saya, ini nggak mungkin menang, gitu ya. Ngapain diladenin? Mending kita siap-siap saja. Kalau nanti kalah, ya silahkan aja. Kita masih bisa hidup. Saya berpikirnya begitu waktu itu. Jadi sisa uang yang ada tuh mending kita pakai untuk bikin skoci. Kira-kira begitulah ya. Rasional ya. Nah, kita kan di ITB diajar berpikir rasional. Tapi kata guru saya, salah itu. Salah. Nah, loh, sebelum ke petua gurunya, itu nemu guru di mana, Mas? Bukan salah satu guru besar itu, bukan kan? Bukan. Jadi ceritanya dalam kondisi galau begitu, ya. Saya waktu itu ke Jerman, ya. Wisuda anak. Saya lagi di Berlin, tiba-tiba ada yang kirim WA. Mas Hari, mumpung lagi di Jerman, coba datang ke kota Bonn. Nah, kenapa? Datang ke makam seorang tokoh namanya Annemarie Simmel. Oh, tahu nih, yang ngutip Ali bin Abi Thalib bukan? Betul. Akhirnya saya datang ke kota Bonn. Melihat makamnya Annemarie Simmel. Di situ saya lihat ada tulisan bahasa Arab sama bahasa Jerman. Nah, yang artinya itu ternyata, ya belakangan saya baru tahu, artinya kebanyakan manusia tidur. Baru bangun setelah meninggal. Nah, saya kan bingung. Kebanyakan manusia tidur, baru bangun setelah meninggal dunia, gitu ya. Nah, pulang dari sana saya nanya-nanya ke teman-teman saya. Ini artinya apa ini? Ya, artinya apa? Akhirnya saya ketemu dengan teman saya, panitia ITB Ultramarathon. Namanya Danang. Saya tanya, kamu tahu nggak maksudnya ini apa? Gitu ya. Nah, surprisingly, dia itu bisa menjelaskan A sampai Z. Saya nggak nyangka, karena ya selama ini kan kita ngomongin soal lari aja kan. Dia itu bisa menjelaskan A sampai Z. Nah, akhirnya kita ngobrol berkali-kali. Akhirnya dia datang ke rumah untuk jelaskan itu, gitu ya. Terus saya nanya, kamu dapat ilmu itu dari mana? Terus dia bilang, ya saya ada guru Mas. Mau dong, aku juga pengen belajar gitu ya. Karena kondisi saya kan lagi under pressure waktu itu. Gurunya di mana? Di Jakarta, di Bandung? Di Bandung. Kalau ada yang nanya boleh didiskus nggak tuh nanti di komen? Kalau ada yang nanya di komen boleh didiskus nama gurunya. Izin dulu kalau boleh. Boleh. Ya kalau manfaatnya banyak kan. Ya. Terus apa tips dari beliau? Tips dari beliau kembali yang tadi, gitu ya. Kembali tadi, ketika kita dapat tuntutan arbitrase, kemudian saya berpikir rasional, saya nggak akan menang, mending kita berpasrah diri, kalah aja, ya, pasrah ya. Nah, kemudian mending kita menyiapkan skoci, gitu ya. Guru saya, kalau kamu ngambil langkah itu, kamu nggak akan ditolong oleh Tuhan. Oh iya? Iya. Saya kaget kan. Kita pasrah kok nggak ditolong Tuhan sih, gimana sih gitu ya. Terus waktu itu saya ya udahlah saya ngikut aja gitu ya, karena saya nggak punya ilmu ya gitu ya. Ya saya ngikut aja, ya
Akhirnya saya melawan dalam tanda petik ya. Akhirnya kita hire lawyer lagi ya, yang kita masih bisa afford ya, untuk melawan kasus tadi. Ternyata nggak selesai-selesai. Jadi yang ada ya malah keluar uang terus gitu ya. Terus ragu lagi dong. Ragu lagi. Nah, terus kemudian di bulan Februari atau Maret 2021 gitu ya, saya datang lagi ke guru saya. Saya sudah lakukan semaksimal yang saya lakukan. Terus apa lagi sekarang? Sebelum itu saya ganti strategi. Di bulan Februari sama Maret saya ganti strategi. Tadinya yang komunikasi itu kan lawyer to lawyer. Nah, lawyer saya komunikasi dengan lawyernya sana gitu ya. Kita ganti strategi. Oke, kalau gitu jangan lawyer to lawyer, tapi jadi kami sebagai owner langsung ketemu dengan owner di sana. Ya. Kita ngobrol, diskusi. Pada waktu zaman COVID ya, kita diskusi lewat online pada waktu itu. Tetapi setelah sekian bulan nggak selesai juga. Jadi lawyer sudah bekerja setahun lebih nggak selesai. Kemudian kami ganti strategi beberapa bulan nggak selesai juga. Jadi pada waktu itu kita bikin proposal perdamaian. Kenapa sih kita ribut-ribut begini? Nggak ada untungnya gitu ya. Yang ada kan rugi gitu ya. Ternyata ya rugi kan lo, buat dia kan nggak masalah uang segitu, uang receh itu kan. Nggak selesai juga gitu ya. Nggak selesai juga. Kemudian kira-kira bulan Juni ya, Juni 2021 saya datang lagi ke guru saya. Saya sudah lakukan semuanya maksimal ya. Maksimal. Sekarang saya mesti gimana gitu ya. Nah, guru saya bilang, iya, sekarang sudah boleh tawakal. Loh, maksudnya sudah boleh itu apa? Kan dulu kan saya tawakal. Enggak, setahun lalu tuh kamu enggak tawakal. Kamu masih bergantung kepada skoci. Bukan bergantung kepada Allah. Nah, Juni 2021, enggak bisa bergantung kepada siapa-siapa lagi. Ya. Udah mentok gitu ya. Nggak bisa bergantung pada siapa-siapa kecuali kepada Allah, kan nggak ada lagi gitu ya. Guru saya bilang begitu. Ya, sekarang sudah boleh tawakal. Terus gimana? Ya tunggu aja keputusan Tuhan. Waduh. Terus nerjemahin gimana, Mas? Ya sudah saya nggak dipikirin lagi, udah serah aja. Apapun terjadilah. Lepas. Terus berapa kemudian ada solusi, Mas? 2 bulan kemudian ada solusi itu, ada damai. Tiba-tiba lawyer mereka ngontrak lawyer kami, ngajak damai. Luar biasa. Saya tanya, kamu ngapain? Nah, enggak Pak, enggak ngapa-ngapain. Enggak ngapa-ngapain. Kok bisa? Enggak tahu. Nah, tapi akhirnya diproses. Ya udahlah, apapun alasannya mereka ngajak damai, ya udah damai lah. Nah. Akhirnya September 2021 kita tanda tangan akte perdamaian, selesai. Saya waktu itu bisa ya begitu ya. Tuh, Warabalat, menurut saya sih gini, pertolongan dari Allah tuh pasti. Cuman memang kitanya kadang nggak sabar. Betul ya? Kayak gitu kira-kira Mas. Bukan yang nggak, kadang-kadang kita nggak tahu ya, bahwa itu tuh bisa begitu gitu. Oke. Setelah itu langsung ke Amanin apa ada cerita dulu nih Mas? Kan tapi selain itu kan punya perusahaan e-commerce juga, bukan? Bikin aplikasi. Ada, cuma waktu itu kan saya nggak terlibat sebagai investor aja. Oh, investor aja. Saya nggak. Masih jalan tuh kan ya? Masih. Nah, September 2021 akhirnya kan selesai masalah. Terus waktu itu saya mesti ngapain sekarang gitu ya. Pada waktu itu kan terus terang saya sempat trauma. Dengan kasus yang begitu dahsyat. Trauma dalam arti nggak mau bikin usaha lagi. Nggak mau bisnis lagi. Trauma teh. Tapi sesuatu yang nggak mungkin itu terjadi, ya, masalah tiba-tiba selesai, itu membuat saya merenung. Ini apa ya? Nah, makanya tadi saya bilang bahwa masalah saya itu sebenarnya bukan masalah bisnis. Itu masalah spiritual. Setelah selesai. Wajar gitu ya. Berarti sekarang pendekatannya spiritual nggak nih Amanin?
paling tidak cara berpikirnya. Lebih bijak dong sekarang berarti ya. Nggak tahu. Nah, oke. Tapi intinya begini, Tuhan membawa masalah dari diri saya dan juga menyelesaikannya. Ya menyelesaikan Tuhan kan. Ya. Player saya nggak ngapa-ngapain. Betul. Saya sudah maksimal juga nggak selesai kok. Yang menyelesaikan itu Tuhan, itu confirm gitu ya. Confirm yang menyelesaikan Tuhan dengan caranya Tuhan lah gitu ya. Nah kan pasti ada pesannya gitu. Tuhan itu kan kalau menciptakan masalah ke kita itu kan cara untuk memberi pesan sebetulnya. Iya. Karena kita kan nggak sanggup berbicara langsung dengan Tuhan. Iya. Ya Tuhan berbicara dengan proses itu, dengan kejadian-kejadian itu. Nah, kesimpulan saya pada waktu itu, oh ini ada pesan dari Tuhan, ya. Karena saya sempat trauma nggak mau berbisnis, saya sempat berpikir mungkin bisnis itu bukan jalan saya, gitu ya. Tapi kan terus juga intens komunikasi dengan guru saya, itu kesimpulannya adalah ya itu ada pesan dari Tuhan, ya kamu introspeksi lah, gitu. Tetapi bahwa saya kemudian nggak mau ngapa-ngapain itu salah juga. Jadi saya tetap harus berkarya, tetap harus berkarya. Nah akhirnya dari perenungan itulah akhirnya November 2021 ya saya bikin perusahaan lagi, PT Amanin Internasional ini. Oke, sekarang Amanin udah berapa pegawainya Mas? Jangan-jangan udah 400 juga nih? Oh enggak. Kita baru 10 orang. 10 orang. Amanin tuh fokusnya di AI-nya dia Pak? Visual AI ya? Boleh ceritain Mas, kalian promosi lah. Iya. Jadi Amanin itu awalnya kita bikin software untuk CCTV management system. Oke. Jadi apa istilahnya apa ya? Computer vision ya. Computer vision ya. Jadi kita main di video analitik ya. Kita menggunakan AI di situ gitu ya. Tapi AI itu kan post processing ya. Post processing dalam arti ya sebelum diproses kan harus ada yang bisa mengcapture video-video itu dulu kan. Nah, akhirnya kita bikin platform untuk memanage CCTV. Model apapun, jumlahnya berapapun ya, skala enterprise itu kita bisa bikin. Kita punya platform untuk memanage CCTV. Kemudian di tengah perjalanannya sudah hampir selesai, tapi belum selesai. Kemudian kita dapat tawaran untuk membuat solusi pengawasan ujian online. Ujian online. Akhirnya kita switch ya. 2022 itu kita switch ke mengembangkan solusi pengawasan ujian online. Itu yang diawasi apanya, Mas? Orangnya nggak boleh dijokiin atau orang nggak boleh nyontek? Nggak boleh nyontek, nggak boleh dijokiin, nggak boleh akses ke handphone atau apa gitu. Ke website yang lain dan sebagainya. Pokoknya semua intinya sih adalah walaupun ujian online tetapi serasa offline. Oke. Karena tetap diupdate, tetap diawasi. Itu success rate-nya berapa persen, Mas? Success rate dalam arti tidak ada kebobolan. Oh, kita belum mengukur. Belum mengukur. Nah, tapi yang jelas customer pertama kami itu ITB ya. ITB itu kan sebagai perguruan tinggi yang paling top dari sisi akademik ya. Yang masuk anak ITB itu kan anak-anak yang nilainya paling tinggi ya. Itu mereka happy ya. Mereka happy dalam arti mereka confident karena solusi kami sudah digunakan selama 2 tahun berturut-turut. Ini produk satu-satunya apa produk unggulan yang Amanin? Produk unggulan. Tapi yang lain masih dikembangin juga banyak. Yang lain masih kita parkir dulu karena kita pengen fokus ke solusi. Berarti kalau ada teman-teman yang butuh pengawasan ujian online ya. Bisa pakai jasanya Amanin ya. Ya. CCTV juga bisa. CCTV juga bisa. Ya. Kemudian RPA juga bisa. Nih pesan sponsornya sedikit lah boleh ya. Terus mimpinya Amanin gimana? Ya. Apa seperti Abior mimpinya nih? Apa lebih regulated mimpinya? Mimpi regulated. Juga dari sisi Abior itu dari dalam hal apanya gitu. Lu Abior kan soal besar jadi leader gitu-gitu. Amanin juga seperti itu pengennya. Terus terang beda. Abior itu kan service company. Ya, service company itu kalau mau besar jumlah karyawan harus besar. Nah, jadi makanya kita harus pada waktu itu jumlah karyawan hampir 400 karena revenue kita
hampir 400 M juga. Gitu ya. Karena kan saya punya KPI pribadi lah ya, KPI pribadi bahwa kalau saya mendirikan perusahaan itu productivity dari karyawan itu satu karyawan 1 miliar per tahun gitu ya. Nah, service company kalau mau 400 miliar ya jumlah karyawannya harus 400 gitu ya. Nah, Amanin beda. Amanin ini adalah product company. Product company itu kalau mau besar nggak perlu jumlah karyawan besar-besar. Ajar produk ini pakai lebih banyak aja. Betul. Jadi dari sisi jumlah karyawan saya nggak bermimpi sebesar Apior gitu ya. Warbalat, jangan terjebak ya antara sama-sama IT bisa produk, bisa juga service. Biasa. Itu kita harus renungkan. Dan ternyata strateginya beda ya. Strateginya beda. So far on track Amanin? Apa masih pengen ngegas lagi nih? On track atau enggak? Terus terang kami belum pernah punya product company ya. Yang jelas kita masih struggling ya. Kalau mendefinisikan kita tuh masih dalam periode valley of death. Ya. Jadi kita masih bisa mati kapan saja. Masih bisa kapan saja. Nah, tapi zero to one udah jadi dong, udah ada customer. Sudah ada customer ya. Dan alhamdulillah customer kita prominent ya. Perusahaan-perusahaan top ya, perguruan tinggi paling top menggunakan perusahaan kita. Kemudian enak tuh bisa dijual mana-mana, ITB aja pakai gitu kan. Ya. Kemudian dari sisi korporasi ya, juga korporasi top sudah menggunakan solusi kita ya. Kemudian juga ada startup education, edutech juga sudah menggunakan solusi kita. Dari sisi itu harusnya kita on track. Nah, hanya masalahnya berapa lama Valley of Death ini? Kapan bisa keluarnya udah ya? Betul. Tadinya saya berpikir Valley of Death kita itu berlaku sampai akhir Desember 2024. Berarti bisa dibilang nih, sebagian besar masih R&D teman-teman isinya. Masih. Nah, jadi tadi kita berpikir Valley of Death kita itu sampai akhir 2023. Dan itu kita sudah lewati sebetulnya. Tetapi sekarang kan sudah akhir 2023 ya. Kita sih masih survive sampai akhir tahun ya. Dan pertanyaannya setelah ini apakah kita masih survive juga enggak? Nah, itu akhirnya kita revisi. Gini Mas, pertanyaan saya kan buat orang awam nih, teman-teman Warabalat di sana banyak belum. Valley of Death itu bisa kita lewati ukurannya apa sih? Valley of Death itu bisa kita lewati ketika kita yakin bahwa perusahaan itu bisa jalan terus. Sustainable. Jadi kita sudah punya cukup customer ya, sehingga dengan customer yang minim itu kita masih bisa jalan terus. Tapi di dunia yang Mas geluti ini kan innovation nggak boleh berhenti. Begitu kita berhenti dengan changes kita mati, betul kan? Betul. Karena yang membunuh kadang-kadang bukan kita tapi pesaing kita kan. Betul. Berarti Valley of Death itu bisa panjang juga dong. Nah, kita tuh mendefinisikan Valley of Death tadinya kan akhir tahun ini. Sekarang kita koreksi akhir tahun depan. Akhir tahun 2025. 2025. Artinya apa? Artinya ya tahun depan itu kita terus akan mengembangkan produk kita ya, supaya punya customer yang cukup gitu ya, sehingga dengan jumlah customer yang itu perusahaan ini bisa sustain ya. Nggak ngapa-ngapain aja masih bisa jalan bare minimum ya. Nah, apakah ini nanti bisa survive? Nggak bisa tentu saja, tetapi paling tidak minimum udah bisa jalan gitu ya. Nah, pada saat itu kita terus harus melakukan R&D juga. Tapi dengan modal spiritualitas tadi lebih kuat dong sekarang dong. Insya Allah. Nah, kita beralih nih dengan yang teknopreneur segala macam itu. Cerita dong Mas, yang socialpreneur ngapain aja selama ini? Mas Adi selesai apa aja sama ITB kesibukannya luar biasa ini. Terakhir teras FTMD ya. Apa aja coba kira-kira Mas? Ultramaraton kayak gitu. Bosan nggak sih bikin ultramaraton? Saya sih bosan larinya udah ke-6 kali kalau lari ini. Ya, bagi saya kegiatan sosial itu saya justru membutuhkan kegiatan sosial. Gitu ya, butuh needs malah ya. Saya membutuhkan. Sebagai penyeimbang atau sebagai penyeimbang juga sebagai begini. Kadang-kadang dalam bisnis itu banyak sekali hal-hal yang di luar nalar terjadi gitu ya. Kita ada masalah, nggak mungkin kita bisa menyelesaikan. Tiba-tiba selesai masalah itu. Sebelum kejadian yang dua yang itu puncaknya kan dua yang tadi ya. Itu kan puncaknya pun ternyata itu terjadi lagi ya. Sebelum-sebelumnya
Itu sering ada masa-masa yang kita mentok nggak ngerti ngapa-ngapain, tiba-tiba selesai aja gitu. Nah, dari situ saya percaya the invisible hand itu Ada. nyata gitu, nyata. Nah, saya memancing invisible hand itu dengan Kegiatan sosial. sosial. Ya, kegiatan sosial. Jadi, Sekarang lagi sibuk nggak, Mas? saya masih di Yayasan Solidarity Forever Betul. ya. Sejak tahun 2016 ya, kita bikin Yayasan Solidarity Forever ya untuk membantu ITB ya. Sudah banyak yang kita lakukan gitu ya. Termasuk ultramaraton ya. Dan ultramaraton alhamdulillah ultramaraton itu sudah bisa ditinggal. Ya. Sudah bisa ditinggal karena anak-anak muda sekarang sudah Bisa berperan lah. Sudah bisa berperan. Saya terus terang sudah nggak banyak kegiatan ultramaraton kecuali mendoakan. Jadi hal-hal yang itu sudah. Jadi yang terkini apa yang terkini? Yang terkini Yayasan Solidarity Forever itu bikin perusahaan, bikin social enterprise ya, namanya PT Sesama Akselerasi Bisnis. Nah, itu apa tuh? Kayak kalau dari akselerasi berarti kayak inkubator gitu? Kita tidak sama dengan inkubator, tidak sama dengan akselerator, tetapi kita mencoba mengisi lubang-lubang yang masih ada di sana, gitu ya. Inkubator itu kan membimbing calon pengusaha untuk supaya mereka bisa jadi pengusaha, ya pengusaha. Bare minimum itu saja, gitu. Artinya membimbing mereka membuat produk apa, bagaimana mengembangkannya dan sebagainya. Kalau akselerator itu kan bagaimana perusahaan yang baru berdiri tadi bisa naik kelas, gitu ya, naik kelas. Nah, ternyata masih ada masalah yang sangat krusial ya, khususnya di Indonesia ya. Itu dari masalah akses pasar. Akses pasar. Nah, kami mendirikan PT Sesama ini tujuannya untuk membantu mereka dari sisi akses pasar tadi. Mereka sudah jadi pengusaha, startupnya sudah ada, mereka pengen besar, tapi mereka nggak tahu pasarnya di mana, pasarnya kemana. Betul. Oh, jadi PT Sesama yang akan ngarahin. PT Sesama ini kuat di networking harusnya dong. Kekuatan kita di situ. Kekuatan kita di situ. Sudah berapa lama jalan, Mas? Kita baru 2 bulan. Masih value of debt dong? masih. Value of debt kita definisikan sampai akhir tahun depan juga. Oke. Boleh dong kita kolaborasi tuh. Siap. Iya, namanya keren Sesama. Sesama ya. Nah, Mas, kalau kita ngulas sekali pengalaman yang jatuh bangun Mas Ari ya. Apa sih masih ada mimpi nggak sih, Mas? Mimpi Mas Ari apa sih? Secara pribadi pengen apa? Atau cara bisnis melalui Amanin pengen apa? Boleh juga terserah. Iya. Mas Ari juga punya kafe kan? Anak saya. Anaknya punya kafe. Bang entrepreneur banget ya. Kafe teh ya malah ya. Jarang kan kafe yang khusus teh. Iya. Namanya Tinologi. Silakan cek nanti tulis di deskripsi. Tinologi. Iya. Gimana? Ya, saya ingin menjadi orang yang laporan saya kepada Tuhan nanti diterima. Itu mimpi semua orang, Mas saya juga pengen itu. Kalau mimpi yang di dunianya lah, mungkin biar nggak terlalu abstrak. Pengen ke kabinet ya? Oh, enggak. Pengen punya sekolahan? Saya membantu yayasan. Dulu pernah bikin sekolahan kan? Dulu pernah bikin sekolah. Maestro apa namanya? Maestro School of Entrepreneurship. Pernah bikin sekolahan juga tuh. Nah, nggak pengen tuh dihidupin lagi? Belum. Kami akan kolaborasi. Jadi saya sekarang sedang membantu yayasan untuk yang mereka punya arah ke sana ya. Jadi kan nggak perlu bikin sendiri. Kalau bisa membantu teman yang punya mimpi itu juga sudah bagus. Berarti Sesama juga bisa bantu orang bikin itu dong harusnya ya? Masih banyak hal yang harus dilakukan di Sesama. Jadi kita harus bertahap lah. Jadi mimpinya masih ke Sesama atau ada mimpi yang lain nih? Mimpinya kalau yang diamanin ya, terus terang kami pada waktu Aber dulu kan banyak yang masih belum tuntas kami lakukan. Ya, misalnya kami waktu itu mimpi punya kantor di luar negeri. Ya. Bukannya pernah? Pernah, tapi kan tutup akhirnya. Gagal. Gila kan punya kantor lagi. Di kota apa nih, Mas? Di kota Eindhoven, Belanda. Terus di Sydney. Di Sydney. Bayangin, Mas Ari, tapi ya yang hebat cuma satu, walaupun pernah gagal dia tetap tersenyum. Itu yang saya senang gitu lah ya. Jadi nggak pernah ada istilah gagal meruntuhkan kita, nggak ada. Nah, saya ingin Amanin merealisasikan itu. Wah, luar biasa. Kita doakan, Mas. Ya, dan kita bantu juga kalau amin. Warabalat kalau ada butuh tadi apa? Istilahnya apa namanya? Proctoring ya, untuk memantau
online exam ya. Iya. Oke. Nah, terakhir Mas, sebelum nutup nih. Hmm. Tipsnya apa Mas buat orang-orang muda kalau mau jadi entrepreneur? Atau entrepreneur sebenarnya lebih baik dilakukan selagi muda, apa kayak kita udah tua baru jadi entrepreneur ya? Kita kan sama hampir. Iya. Gimana? Terus terang saya nggak punya formula ya. Nggak punya formula. Karena kan saya menjadi entrepreneur kan juga by accident kan. Nah, by accident karena tiba-tiba saya nazar gitu ya. Itu kan bukan karena saya punya planning jadi oke, kalau dibalik ada anak muda pengen jadi entrepreneur, Mas Ari nasihatin apa? Ya nggak ngelarang juga kan? Enggak. Karena anak-anak saya di luar yang saya bayangkan jadi entrepreneur semua. Pengen enggak semua, ada yang pengen jadi karyawan, tapi ada yang pengen jadi entrepreneur ya. Ya saran saya ya siapkan mental aja sih. Mental aja. Nah. Tadi spiritual things harus dibangun dari muda nggak? Idealnya begitu, tapi kalaupun enggak, sebenarnya spiritual itu kan not necessarily berkaitan dengan agama tertentu, kita kan enggak ya. Spirituality itu kan keimanan ya. Percaya pada ada the invisible hand itu saja. Bagi saya itu sudah modal untuk spiritualitas yang luar biasa, yang benar gitu. Jadi saran saya sih siapkan yang penting paling mental, itu siapkan mental. Nggak gampang menyerah, benar ya? Nggak gampang menyerah itu saja. Nah, karena ilmu yang lain itu kan gampang sekali dipelajari sekarang. Kalau kita ada masalah apapun tinggal tanya ChatGPT ada solusinya, ya. Tapi bagaimana menyelesaikan mengeksekusi yang disarankan oleh ChatGPT itu kuncinya kan di situ. Jadi bukan masalah knowledge know-how bukan, tapi how to-nya. Sama ketekunan nggak? Ketekunan ya? Ketekunan, determinasi, passion ya. Lagi tren bicara grit. Saya pengen bahas grit kan kamu nih. Betul. Ya. Gitu Mas. Begitu. Nah, jadi siapkan mental, gitu siapkan mental, kemudian perbanyak teman, gitu ya, perbanyak teman karena teman itu jalan kita mendapatkan pertolongan. Oke. Pertolongan Allah. Network ya. Ya. Saya selalu berpesan nih Warabalat. Kita tuh dikenal orang kan 3 hal. Skill kita, network kita, dan ketiga tuh karakter kita. Dengan 3 itu pasti kita selamat di mana aja lah. Orang kenal kita baik. Kayak saya kenal Mas Ari sebagai orang baik, orang tekun ya. Jadi gagal tuh kalau bagi hari itu aduh hal yang biasa itu. Bangkitnya ini yang selalu kita harus belajar, semangat untuk kebangkitan. Tadi cerita buka kantor lagi ditutup gagal, bikin perusahaan nyambil gagal. Tapi terakhir bahkan bisa bikin perusahaan sampai 400 miliar per tahun omsetnya, walaupun ditutup juga tapi dia terus bangun lagi sekarang bikin amannya. Mas Ari, thank you banget loh. Ini inspiring banget ceritanya dan tetap berkegiatan sosial itu yang saya penting. Ternyata itu sebagai penyeimbang ya dan itu sebagai memudahkan mungkin ya spiritualitas kita juga ya. Nah, ingat pesan saya Warabalat ya. Selalu jangan pikirkan dari mana kamu berasal, tapi kemana kamu mau menuju. Fokus ke sana, ya. Dan sekali lagi, hidup cuma sekali. Ayo kita bikin asik, ya. Ikuti terus channel kami. Jangan lupa tulis komentar dan pertanyaan silakan nanti saya usahakan Mas Ari akan menjawabnya kalau ada pertanyaan. Terutama untuk entrepreneurship. Ini mbahnya kalau kata saya. Terima kasih Mas Ari atas waktunya. Semoga terima kasih, bermanfaat.